Selamat pagi anak-anak, pelajaran agama pagi hari ini kita sampai pada pelajaran yang ketiga dengan judul Allah mengasihi dunia. Bacaan Alkitabnya diambil dari Yesaya 9 ayatnya yang ke-6, kemudian Yesaya 53 ayat yang kedua sampai ke-5, kemudian dilanjutkan Daniel 2, Daniel 7 ayatnya yang ke-14, dan Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Pelajaran pagi ini merupakan lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Cerita tentang Adam dan Hawa menunjukkan bahwa Allah tahu saat manusia melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang dilarang. Akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah, Adam dan istrinya menerima hukuman. Walaupun manusia tidak taat dan melanggar perintah Allah, Allah Maha Kasih dan masih menjadi Bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal bagi anak-anaknya itu. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Allah berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui Juru Selamat Yesus Kristus. Kemudian di dalam kitab Yesaya ayatnya yang ke-6, Yesaya 9 ayatnya yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Dan Yesaya 9 ayat yang ke-7 dikatakan, besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tidak hanya kitab Yesaya, ternyata di dalam kitab Daniel pun, Daniel 7 ayat 14 pun dikatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tadi kita sudah membaca dari kitab Yesaya, Daniel, dan ternyata tidak hanya itu. Di dalam kitab Mika 5 ayat yang kedua dikatakan juga, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan di kitab Zakaria pun ternyata janji Allah juga dikatakan. Zakaria 9 ayat yang ke-9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau begitu mengapa Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia? Pelajaran minggu lalu Pak Kris sudah menjelaskan bahwa ada begitu banyak dampak dosa yang memberikan dampak yang buruk bagi hidup kita, orang-orang di sekitar kita. Bahkan berakibat hubungan kita dengan Allah menjadi begitu jauh. Jawabannya adalah, mengapa Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi manusia. Karena kita adalah ciptaannya.
Untuk itulah Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Untuk itulah Yohanes 3 ayat 16 ini akan menjadi ayat hafalan yang akan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Jadi Pak Kris minta anak-anak di rumah untuk bisa membuat sebuah video menghafalkan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 ini dibuat sebuah video. Anak-anak harus menggunakan seragam sekolah yang rapi, kemudian tugas video ini bisa diupload di Google Classroom atau bisa dikirim melalui WA-nya Pak Kris. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Allah ingin hubungan kita, manusia dengannya yang dulunya rusak, bisa menjadi baik kembali, agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat bagi dunia. Keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Kalau begitu, apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Anak-anak, ternyata pelajaran pagi hari ini mengingatkan kita untuk berterima kasih atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus, Anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Untuk itulah kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk menutup pelajaran kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh iya, ada pengumuman untuk minggu depan akan ada ulangan pelajaran 1 dan 2. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan dari materi pelajaran 1 dan 2 yang Pak Kris telah kirim. Jangan lupa belajar. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar. Kiranya melalui pelajaran kami pagi hari ini, hidup kami bisa lebih baik lagi. Karena
Tuhan masih dan akan selalu menyayangi kami. Terima kasih karena pada hari ini kami telah belajar bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Izinkan kami untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk ulangan yang akan kami kerjakan minggu depan. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat untuk bisa belajar agar nantinya ulangan yang akan kami kerjakan bisa kami kerjakan dengan baik. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin.